Yang kedua, area imajinasi memberi kemampuan kepada manusia untuk bepergian ke masa lalu ataupun ke masa depannya. Area imajinasi dalam hidup seseorang memang sangat dahsyat. Imajinasi memiliki kemampuan untuk membawa seseorang kembali ke masa lalunya dan sekaligus membawa seseorang untuk mencicipi masa depannya. Itu sebabnya dengan segala macam cara, iblis berusaha untuk bisa menguasai dan merusak area imajinasi yang dimiliki seseorang. Setelah kejatuhan manusia dalam dosa, Kejadian pasal yang ketiga, musuh akan mengkondisikan umat manusia untuk selalu bereaksi berdasarkan emosinya. Diupayakan emosi negatif yang terbangkitkan akibat adanya situasi yang tidak diharapkan atau diinginkan jadi makin menjadi-jadi, dan memanfaatkan dorongan emosi negatif tersebut untuk merusak nalar atau logika sekaligus persepsi mental yang ia miliki, sehingga akan mulai terbangun berbagai alasan ataupun argumentasi yang bertujuan untuk membenarkan apapun tindakan salah yang bakal ia lakukan. Perhatikanlah apa yang terjadi atas Kain dan Habel. Alkitab mencatat, mereka berdua sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi persembahan Kain ditolak, sementara persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Kejadian 4 ayat 3-5. Terjadi suatu peristiwa yang tidak Kain kehendaki. Persembahannya ditolak oleh Tuhan. Alih-alih bertobat dan mulai belajar memprioritaskan Tuhan melalui persembahannya, Kain justru memunculkan respon panas hati atau marah. Dan dia membiarkan emosi negatif dalam hidupnya dimanfaatkan oleh si jahat. Mukanya jadi muram, menunjukkan gejolak emosi negatif dalam batinnya tidak segera tertanggulangi. Bahkan setelah Tuhan memberi teguran dan peringatan kepadanya. Kejadian 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kepasifan Kain yang tidak mengontrol area imajinasi telah membuat emosi negatif akibat ditolaknya persembahan yang ia berikan kepada Tuhan menjadi makin membuatnya terperosok dalam jerat musuh. Seandainya Kain menguasai area imajinasinya, kenyataan bahwa persembahannya sudah ditolak Tuhan akan bisa menghantarkan dirinya kepada pertobatan untuk memastikan dirinya bakal mengutamakan Tuhan jika di lain waktu akan memberi persembahan. Sayang, Kain tidak mendisiplin area imajinasinya, sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak dia harapkan, persembahannya ditolak Tuhan. Munculnya emosi negatif jadi tidak tertanggulangi. Emosi negatif yang muncul tersebut telah membuat dirinya jadi kehilangan keobjektifannya dalam menilai segala sesuatu. Alih-alih mengevaluasi diri dan berubah, Kain justru menjadi iri dan menyalahkan Habel. Lalu karena area imajinasinya sudah dikuasai musuh, musuh pun memanfaatkan area imajinasinya untuk merancangkan apa yang bakal dia lakukan terhadap Habel, merujuk kepada kemampuan untuk mencicipi masa depannya. Sayang, karena Kain sudah sedemikian dikuasai oleh emosi negatif, maka rancangan masa depan yang ia miliki berkaitan dengan Habel justru membuatnya menjadi seorang pembunuh. Melalui peristiwa Kain dan Habel, Roh mengajar saya untuk mempergunakan kuasa imajinasi secara akurat. A. Pergunakanlah kuasa imajinasi untuk kembali ke masa lalu memotong bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui hidup kita di masa kini. Suatu kejatuhan di masa kini yang terus-menerus terjadi pasti disebabkan karena adanya bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui keberadaan kita di masa kini. Meski kita sudah berusaha untuk terus alami pertumbuhan di dalam Tuhan, tapi sepertinya dengan mudah kita bisa kembali jatuh pada dosa atau kejatuhan yang sama. Tidak peduli ada banyak terobosan yang pernah kita alami, bahkan ada realita Tuhan yang terus melingkupi hidup kita, tapi sepertinya dengan mudah kita terus jatuh di area yang sama terus-menerus. Artinya, musuh sudah berhasil menanamkan sesuatu dalam hidup kita melalui apa yang kita alami, apa yang kita lihat atau rasakan, melalui gerbang kehidupan yang terbuka dalam hidup kita. Dan selanjutnya terus mengendalikan kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah masuk ke dalam hadirat-Nya
Dan mintalah untuk Roh Kudus menyatakan kepada kita di peristiwa masa lalu manakah musuh telah berhasil menanamkan kendalinya atas hidup kita. Kenali dan ambil tindakan melalui doa. Biasanya Roh Kudus akan membawa kita untuk mengendarai kendaraan imajinasi dan kembali ke masa lalu, mengidentifikasi apa yang sesungguhnya terjadi dalam hidup kita, membawa kita meresponi apa yang sudah terjadi tersebut dengan respon pertobatan atau berbagai respon akurat lainnya, tergantung apa yang kita alami di masa lalu itu. Lalu membimbing kita untuk mencabut aspek ketidakakuratan yang waktu itu kita lakukan dan membereskannya dalam penebusan darah anak domba. Ingat, aspek ketidakakuratan yang belum ditanggulangi akan selalu menjadi celah masuk dari iblis ke dalam hidup kita. Tapi tindakan kita membawa ketidakakuratan dalam doa pertobatan akan mengaktifasi bekerjanya kuasa darah Yesus dan menutup celah atas hidup kita tersebut. Yesaya 1 ayat 18 dan 1 Yohanes 7 ayat 7 sampai 10.